Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazra Rahma dengan NIM 0506202185. Saya berasal dari kelas Manajemen 2C, akan mempresentasikan secara ringkas tentang materi yang telah disampaikan dari kelompok 1-3. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Perancis, yaitu constituer, yang berarti membentuk. Konstitusi dalam arti sempit mengandung norma-norma hukum yang membatasi kekuasaan yang ada dalam negara. Konstitusi dalam arti luas adalah seluruh dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, maupun campuran keduanya, tidak hanya sebagai aspek hukum, melainkan juga non-hukum. Komisi Konstitusi tentang Perubahan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 menyimpulkan bahwa kedudukan dan fungsi konstitusi adalah sebagai berikut. 1. Konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional atau nasional dokumen yang mengandung perjanjian luhur berisi kesepakatan-kesepakatan tentang 1. Politik, 2. Pendidikan, 3. Ekonomi, 4. Hukum, 5. Kebudayaan, 6. Kesejahteraan, dan yang terakhir, aspek fundamental yang menjadi tujuan negara. 2. Konstitusi sebagai piagam kelahiran negara baru. 3. Konstitusi sebagai hukum tertinggi. 4. Konstitusi sebagai identitas nasional dan lambang persatuan. Kelima, konstitusi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan. Dan yang terakhir, konstitusi sebagai pelindung HAM dan kebebasan warga negara. Langsung saja kita membahas tentang negara. Pengertian negara. Secara etimologis, istilah negara merupakan terjemahan dari kata-kata asing, yaitu state atau bahasa Inggris, state bahasa Jerman dan Belanda, dan etat bahasa Prancis. Kata state dan etat diambil oleh orang-orang Eropa dari bahasa Latin pada abad ke-15, yaitu dari kata statum atau status yang berarti keadaan yang tegak dan tetap, atau suatu yang bersifat tetap dan tegak. Secara terminologi, negara adalah suatu organisasi dari kelompok atau beberapa kelompok manusia yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, kehidupan dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Sifat-sifat negara. Yang pertama, bersifat memaksa, yaitu memaksa masyarakatnya untuk melakukan peraturan yang telah ditetapkan. Yang kedua, bersifat monopoli, yaitu menguasai semua sumber daya alam yang penting di dalam wilayah negara tersebut. Tujuan negara. Tujuan utama berdirinya negara pada hakikatnya sama, yaitu menciptakan kebahagiaan rakyatnya. Yang kedua adalah keamanan ekstern. Yang ketiga adalah pemeliharaan ketertiban intern. Yang keempat adalah kesejahteraan atau welfare. Kesejahteraan meliputi keamanan, ketertiban, keadilan, dan kebebasan. Dan yang terakhir, kebebasan. Kebebasan adalah kesempatan mengembangkan dengan bebas hasrat-hasrat individu yang harus disesuaikan dengan gagasan kemakmuran umum. Tujuan negara Indonesia seperti tertuang dalam Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, beserta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, materi yang ketiga, yaitu demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau khalayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Demokrasi merupakan suatu jalan untuk melakukan perubahan atas apa yang terjadi di masa lampau, mengembalikan hak menentukan kepemimpinan serta rakyat, penguasa di bawah pengawasan rakyat. Ciri-ciri demokrasi.
Henry B. Mayo mencatat setidaknya ada 8 ciri utama yang harus diperhatikan untuk menilai apakah suatu masyarakat bersifat demokrasi atau tidak, yaitu 1. Adanya penyelesaian perselisihan dengan damai dan sukarela. Yang kedua, adanya jaminan bagi terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, adanya pergantian penguasa yang berlangsung secara teratur. Selanjutnya, adanya pembatasan atau pemakaian kekerasan secara minimum, adanya pengakuan dan penghormatan atas keberagaman, adanya jaminan penegakan keadilan, adanya upaya memajukan ilmu pengetahuan, dan yang terakhir adalah adanya pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau salah dalam pengucapan, saya memohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.